Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Fakruzi Akyar, Adi Dwi Kurnia Putra, dan Syahda Abdi. Kami yang pertama yaitu GRI 301 mengenai pengungkapan pendekatan manajemen. Bagian ini merujuk pada GRI 103. Pengungkapan GRI 301 Bagian 1, material yang digunakan berdasarkan berat atau volume. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi berikut. Berat atau volume, total material yang digunakan untuk memproduksi dan mengemas produk dan jasa utama organisasi selama. Contohnya yaitu pada Bank BTN 2019. Contohnya pada penggunaan kertas. Pemakaian kertas terutama dilakukan pada aktivitas operasional, perbankan, dan layanan bagi nasabah. Dengan digitalisasi dokumen, pengurangan pemakaian kertas dapat dikurangi dengan cara antara lain: A. Tidak lagi menggunakan faksmili, surat menyurat dilakukan dengan menggunakan email. B. Paperless, disposisi dan distribusi surat menggunakan sistem e-flow. C. Smart branch, tidak menggunakan slip setoran dan memaksimalkan digitalisasi. D. Menggunakan kertas bekas. Pengungkapan GRI 01 Bagian 2, material input dari daur ulang yang digunakan. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. Presentase dari material input dari daur ulang yang digunakan untuk memproduksi. Contohnya yaitu pada perusahaan Honda Motor. Desain berfokus pada penggunaan kembali daur ulang. Honda terlibat dalam desain struktural yang memperhitungkan lebih mudah daur ulang dan pemeliharaan. Penggunaan bahan yang mudah didaur ulang dan resin daur ulang, dan ditampilkan isi bahan untuk resin atau karet komponen dan lain-lain. Untuk mobil, perusahaan menggunakan dengan mudah didaur ulang bahan untuk beragam komponen eksterior atau interior, seperti bagian dalam pengupasan cuaca dan permukaan luar panel instrumen, dan di waktu yang sama telah memungkinkan penggunaan bahan daur ulang untuk saluran AC. Selain itu, kami memberikan label resin dan komponen karet dengan penyusunan bahan sedapat mungkin untuk memfasilitasi daur ulang. Honda mempertahankan lebih dari 90% untuk mobil dan lebih dari 95% untuk sepeda motor, serta tingkat pemulihan lebih dari 95% untuk komponen atau bahan digunakan dalam produk listrik. Inisiatif di tahap penggunaan produk daur ulang, komponen akhir masa pakainya, Honda mengumpulkan dan mendaur ulang komponen yang sudah habis masa pakainya, perbaikan, penggantian, dan lain-lain dari dealer di seluruh negeri. Pada FY 2019, file perusahaan mengumpulkan dan mendaur ulang sekitar 160.000 akhir masa pakai bumper yang terkumpul. Pengungkapan GRI 301 Bagian 3, produk reclaimed dan material kemasannya. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. 1. Presentase produk reclaimed dan material kemasannya untuk setiap kategori produk. 2. Contohnya, sistem penilaian 3R. Honda memperkenalkan sistem pra-penilaian 3R yang menilai elemen 3R dari setiap model yang baru dikembangkan dalam tahap produk pengembangan. Untuk sepeda motor pada tahun 1992 dan untuk mobil pada tahun 2011. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan level elemen 3R. Desain berfokus pada reduksi. Honda melakukan upaya perampingan dan pengurangan berat badan, mempertimbangkan struktur dan bahan alternatif untuk semua komponen di setiap produk, seperti rangka bodi, mesin, dan baut. Misalnya, perusahaan menggunakan bumper struktural yang lebih tipis di NWGN sebagai bagian dari desain berinteriorisasi. Pengurangan yang diarahkan untuk menciptakan korek api produk. Persediaan material dengan kekakuan dan fluiditas yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu GRI 302 mengenai pengungkapan GRI 302 Bagian 1, konsumsi energi dalam organisasi. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. A.
Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan dalam joule atau kelipatannya, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. B. Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya terbarukan dalam joule atau kelipatannya, dan termasuk jenis bahan bakar yang digunakan. C. Dalam joule, watt, jam atau kelipatannya, termasuk total 1. Konsumsi listrik, 2. Konsumsi pemanasan, 3. Konsumsi pendinginan, 4. Konsumsi uap. D. Dalam joule, watt, jam atau kelipatannya, total yang termasuk yaitu 1. Listrik terjual, 2. Pemanasan terjual, 3. Pendinginan terjual, 4. Uap terjual. E. Konsumsi energi total dalam organisasi dalam pengungkapan GRI 302 bagian 2. Konsumsi energi di luar organisasi. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. A. Konsumsi energi total di luar organisasi dalam joule atau kelipatannya. B. Standar, metodologi, asumsi, dan atau alat perhitungan. Pengungkapan GRI 302 bagian 3. Intensitas energi. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. A. Rasio intensitas energi untuk organisasi. B. Metrik khusus untuk organisasi yang dipilih untuk menghitung rasio. C. Jenis-jenis energi yang termasuk dalam rasio intensitas, apakah bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, uap, atau semuanya. Pengungkapan GRI 302 bagian 4. Pengurangan konsumsi energi. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. A. Jumlah pengurangan konsumsi energi yang dicapai sebagai akibat langsung dari inisiatif konversasi dan efisiensi dalam joule atau kelipatannya. B. Jenis-jenis energi yang termasuk dalam pengurangan, apakah bahan bakar, listrik, pemanasan, pendinginan, uap, atau semuanya. C. Dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi seperti tahun dasar atau kondisi. Pengungkapan GRI 302 bagian 5. Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. A. Pengurangan pada energi yang dibutuhkan produk dan jasa terjual yang dicapai selama periode pelaporan dalam joule atau kelipatannya. B. Dasar untuk menghitung pengurangan konsumsi energi seperti tahun dasar atau kondisi awal, termasuk alasan untuk memilihnya. Selanjutnya yaitu GRI 303. Pengungkapan GRI 303 bagian 1. Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. A. Deskripsi bagaimana organisasi berinteraksi dengan air, termasuk bagaimana dan di mana air diambil, dikonsumsi dan dibuang, dan dampak terkait air yang disebabkan atau menerima kontribusi dari atau secara langsung terkait dengan aktivitas, produk, atau jasa milik organisasi melalui hubungan bisnis, misalnya dampak yang disebabkan oleh air limpahan. B. Deskripsi pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak-dampak terkait air, termasuk ruang lingkup penilaian, kerangka waktunya, dan semua alat atau metodologi yang dipakai. C. Deskripsi bagaimana dampak air terkait air ditangani, termasuk bagaimana organisasi bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk menantal layankan air sebagai sumber daya bersama, dan bagaimana organisasi bekerja sama dengan para pemasok atau pelanggan dengan dampak terkait air yang signifikan. Penjelasan tentang proses menetapkan tujuan dan target berkaitan dengan air yang menjadi bagian dari pendekatan. Pengungkapan GRI 303 bagian 2. Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. Deskripsi atas rangkaian standar minimum untuk kualitas efluen yang dibuang, dan bagaimana standar-standar minimum tersebut ditetapkan, termasuk 1. Bagaimana penetapan standar untuk fasilitas yang beroperasi di lokasi yang tidak memiliki persyaratan lokal terkait pembuangan limbah atau air lokal. 2. Semua standar atau pemandu tentang kualitas air yang dikembangkan secara internal. 3. Semua standar yang berlaku spesifik. Pengungkapan GRI 303 bagian 3. Pengambilan air. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. A. Total pengambilan air
dari semua wilayah dalam megaliter dan perincian jumlah total ini berdasarkan sumber-sumber sebagai berikut. Jika sesuai: 1. Air permukaan, 2. Air tanah, 3. Air laut, 4. Air yang diproduksi, 5. Air yang berasal dari pihak ketiga. B. Total pengambilan air dari semua wilayah yang mengalami stres air dalam megaliter dan perincian jumlah total ini berdasarkan sumber-sumber berikut jika sesuai: 1. Air permukaan, 2. Air tanah, 3. Air laut, 4. Air yang diproduksi, 5. Air yang berasal dari pihak ketiga, dan perincian jumlah total ini berdasarkan sumber pengambilan yang tertera di 1-5. 4. C. Perincian atas total pengambilan air dari setiap sumber yang tertera di pengungkapan GRI 303 bagian A dan GRI 303 bagian B dalam megaliter berdasarkan kategori berikut. 1. Air tawar. Kurang dari 1000 megaliter. Pengungkapan GRI 303 bagian 4. Pembuangan air. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. A. Total pembuangan air ke seluruh wilayah dalam megaliter dan perincian jumlah total ini berdasarkan tujuan pembuangan berikut jika sesuai. 1. Air permukaan, 2. Air tanah, 3. Air laut, 4. Air pihak ketiga dan volume dari jumlah total air pihak ketiga yang dikirimkan ke organisasi lain untuk digunakan jika sesuai. B. Perincian total pembuangan air ke seluruh wilayah dalam megaliter berdasarkan kategori berikut. 1. Air tawar. Jika di bawah 1000 megaliter, total padatan terlarutkan. 2. Air lainnya. Lebih dari 1000 megaliter, total padatan terlarutkan. C. Pembuangan air ke seluruh wilayah yang mengalami stres air dalam megaliter dan perincian jumlah total berdasarkan kategori berikut. 1. Air tawar. Kurang dari 1000 megaliter, total padatan terlarutkan. 2. Air lainnya. Lebih dari 1000 megaliter, total padatan terlarutkan. D. Zat-zat prioritas yang patut diperhatikan yang pembuangannya diolah termasuk 1. Bagaimana cara mengidentifikasi zat-zat prioritas yang patut diperhatikan dan semua standar internasional, daftar otoritatif atau kriteria yang digunakan. 2. Pendekatan untuk menetapkan batas-batas pembuangan untuk zat-zat prioritas yang patut diperhatikan. 3. Jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap batasan-batasan pembuangan. E. Pengungkapan GRI 303 bagian 5. Konsumsi air. Organisasi pelaporan harus melaporkan informasi sebagai berikut. A. Total konsumsi air dari semua wilayah dalam megaliter. B. Total konsumsi air dari semua wilayah yang mengalami stres air dalam megaliter. C. Perubahan dalam penyimpangan air dalam megaliter jika penyimpangan air telah diidentifikasi sebagai memiliki dampak terkait air yang signifikan. D. Semua informasi konseptual yang diperlukan untuk memahami bagaimana data disusun, seperti standar, metodologi, dan asumsi yang digunakan, termasuk apakah informasi dihitung, diestimasi, dimodelkan, atau bersumber dari pengukuran langsung dan pendekatan yang dilakukan untuk hal tersebut. Misalnya, penggunaan faktor-faktor seperti